Suasana hangat namun menyimpan kepedihan mendalam tampak menyelimuti hari bahagia Ruben Onsu yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43 pada 15 Agustus lalu. Di tengah sorotan publik serta badai permasalahan keluarga yang belum juga usai, presenter kondang ini harus melewati hari jadinya tanpa kehadiran kedua buah hatinya, Thalia dan Tania. Meski ditemani Betran Peto, dikelilingi oleh rekan-rekan terdekat dan anak-anak yatim, Ruben secara terbuka menyimpan kerinduan besar, serta harapan agar kemelut hidupnya segera tuntas demi bisa kembali memeluk anak-anaknya. Namun, di balik absennya sang buah hati, terungkap fakta mengejutkan bahwa ketidakhadiran mereka tidak lepas dari adanya syarat khusus yang diajukan oleh Sarwenda, sebuah dinamika pelik yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Berikut adalah 5 fakta di balik perayaan ulang tahun Ruben Onsu yang penuh haru dan syarat akan teka-teki. Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti momen pertambahan usia presenter kondang Ruben Onsu yang merayakan ulang tahunnya yang ke-43 pada 15 Agustus lalu. Melalui momen yang dibagikan ke publik, terlihat jelas bagaimana Ruben merayakan hari jadinya dalam balutan kebersamaan yang tulus, ditemani oleh sang putra tercinta Betran Peto, serta para rekan dan sahabat terdekat yang setia mendampingi di tengah sorotan. Tidak hanya sekadar jamuan biasa, kebahagiaan tersebut turut dibagikan kepada sesama. Ruben memilih merayakan hari jadinya bersama anak-anak yatim dalam sebuah momen penuh makna, di mana ia berbagi kebahagiaan dan rezeki di hari spesialnya. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai jalannya perayaan ulang tahun Ruben Onsu yang penuh inspirasi dan syarat makna di usia yang baru. Di balik senyum yang ditebarkan saat merayakan pertambahan usianya, Ruben Onsu rupanya menyimpan gelombang kerinduan yang mendalam. Melalui unggahan bernada tersirat di media sosial, terungkap bahwa presenter kondang ini amat sangat ingin merayakan hari jadinya bisa berdampingan dengan kedua buah hatinya, Thalia dan Tania. Hal ini pun dikuatkan langsung oleh sang kuasa hukum, Minola Sebayang. Dengan tegas, Minola menyatakan,
Sudah pasti ada komunikasi dan keinginan besar dari seorang ayah agar anak-anaknya hadir di hari spesial yang hanya datang 1 tahun sekali itu. Sudah pasti artinya ada satu komunikasi, Ruben ingin di hari jadinya yang akan dirayakan 1 tahun sekali itu anak-anak ada. Orang yang punya perasaan pasti akan prihatin. Ya, orang yang punya perasaan pasti akan prihatin bahwa keinginan seorang ayah untuk bersama dengan anaknya di hari jadinya pun itu tidak terrealisasi karena ada hal-hal yang tidak seharusnya diberlakukan tapi diberlakukan ya, sehingga akhirnya tetap Ruben menghadirkan anaknya dalam bentuk ia prihatin. Orang yang punya hati pasti prihatin. Tapi kalau misalnya orang yang melihatnya dari kacamata yang lain, menurut dia, oh ya norak lah, inilah berlebihan. Tapi memang itu sesuatu yang kita yang punya perasaan harus prihatin. Makanya saya katakan bahwa apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka dari kemerdekaan ini kan gitu artinya. Termasuk merdeka dari rasa rindu. Suasana perayaan ulang tahun Ruben Onsu yang ke-43 di panggung Brownies mendadak terasa begitu emosional saat Ivan Gunawan melontarkan pertanyaan mendalam mengenai harapan sang sahabat di usang usianya yang baru. Di tengah situasi hidup yang dijambarkan bak sebuah roller coaster penuh liku dan ketegangan, Ruben memberikan jawaban yang syarat makna dari lubuk hatinya paling dalam. Tanpa ambisi muluk-muluk, presenter kondang tersebut secara terbuka mencurahkan isi hatinya. Ia menegaskan bahwa di momen pertambahan usianya kali ini, dirinya tidak lagi menginginkan hal-hal muluk, melainkan satu harapan besar, agar segala permasalahan pelik yang tengah ia lewati bisa segera tuntas dan menemui titik terang. Lebih dari itu, Ruben menyimpan asa agar setiap proses yang berjalan dapat memberikan keadilan serta mengembalikan hak-haknya secara adil sesuai porsi yang semestinya, demi bisa kembali merajut kebersamaan dengan anak-anak tercinta. Selamat ulang tahun yang mulia Pangeran Ruben Onsu. Situasi ulang tahun lo tahun ini lebih roller coaster. Rasanya ya mau dibilang ulang tahun happy juga gue rasa mah gak happy. Cuman pengen cepat aja melewati sebuah perayaan. Kalau lo sendiri, mungkin kalau dari orang lain pengennya lu itu bahagia. Kalau dari lu sendiri, apa yang lu harapkan dari Allah SWT untuk lu? Kalau ditanya harapan di ulang tahun ini sih sebenarnya lebih banyak melakukan apa sih gitu. Jadi pengennya semua segala yang dilewati itu ya cepat selesai gitu. Jadi mendapatkan haknya sesuai dengan porsi gitu ya. Di balik absennya buah hati tercinta dalam perayaan ulang tahun Ruben Onsu, tersimpan sebuah fakta hukum dan komunikasi yang cukup pelik. Minola Sebayang selaku kuasa hukum belak-belakan membongkar bahwa keinginan seorang ayah untuk menghabiskan hari jadinya yang spesial bersama anak-anak kembali gagal terrealisasi akibat adanya syarat-syarat khusus yang diajukan oleh Sarwenda. Ya, jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan dalam postingan tersebut, dan memang saya teringat juga gitu bagaimana Ruben ngomong di dalam hari jadinya ya, yang 1 tahun sekali orang memperingati hari jadinya kan begitu ya. Dia juga inginlah artinya tuh menghabiskan peringatan hari jadinya, masa-masa yang bahagia itu dihadiri oleh anak-anaknya kan begitu ya.
Tapi ternyata ini juga tidak bisa terrealisasi karena syarat tadi itu. Syarat yang memang tidak diwajibkan, tidak diatur, dan itu bukanlah satu konsekuensi dalam satu pertemuan yang diatur dalam Makrif 39. Apapun alasannya hari ini, sepanjang belum ada perubahan yang namanya adendum, kita tidak boleh secara sepihak untuk menentukan syarat dengan pertimbangan apapun. Jadi itu memang harus ada yang namanya renegosiasi ulang dalam satu kesepakatan baru yang dituangkan dalam sebuah adendum, kan begitu. Jadi ini yang saya sorotin, ya ini yang saya sorotin. Kenapa harus ada syarat gitu? Nah, artinya kalau memang mengizinkan ya izin. Oke, anak-anak saya kirim misalnya dengan susternya gitu misalnya. Ya untuk menghadiri perayaan itu nanti misalnya kalau memang misalnya belum bisa nginep misalnya ya akan balik lagi dengan supir. Itu akan lebih bagus daripada misalnya oke, tapi ada syaratnya. Nah, makanya saya katakan gitu loh bahwa mengizinkan dengan syarat itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Saya kira semua ahli-ahli bahasa pasti setuju ya. Kalau izin ya izin gitu loh. Tapi kalau mengizinkan dengan syarat berarti itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Jadi kita jangan berdebat lagi misalnya mana buktinya, mana ininya. Ini kita retorika. Saya lelah yang seperti itu. Ya kita harus ngomong itu ya secara fakta apa adanya aja gitu. Meskipun membongkar adanya hambatan di balik absennya anak-anak dalam perayaan ulang tahun Ruben Onsu, Minola Sebayang selaku kuasa hukum memilih untuk tetap menyimpan rapat-rapat detail isi syarat yang diajukan oleh Sarwenda. Ia menegaskan bahwa rincian syarat tersebut biarlah menjadi rahasia antara kedua prinsipal, menghindari agar substansi masalah tidak bergeser menjadi bahan gorengan publik atau memicu pro dan kontra yang berkepanjangan. Nggak bisa kami ungkapkan dalam hal seperti ini karena artinya kan itu biarlah menjadi rahasia dari antara para prinsipal, antara S dengan Ruben saja gitu artinya. Karena kalau nanti misalnya kita bisa syaratnya, kita ngomong syaratnya, nanti fokusnya bukan mengenai masalah aturan pokoknya. Kita akan bias membahas masalah syaratnya dan kemudian akan jadi goreng-gorengan lagi dan ada pro kontra lagi. Jadi makanya saya tidak mau bicara tentang syaratnya. Tapi yang penting secara hukum, perjanjian yang tidak mensyaratkan sesuatu tidak boleh dijalankan dengan meminta syarat tertentu. Ya. Karena dengan adanya permintaan syarat tertentu itu artinya kata lain dari tidak mengizinkan. Saya nggak ngerti gitu loh. Tergantung mereka melihatnya itu sesuatu hal yang akan menjadi senjata mereka, ya silakan saja. Tapi saya harus katakan bahwa sesuatu yang menjadi syarat yang tidak pernah disepakati itu tidak akan pernah dikabulkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mereka harus ukur dengan pasti, ukur dengan tepat, apakah benar apa yang mereka sampaikan itu benar-benar sesuatu yang bisa menghambat anak untuk bertemu dengan ayahnya. Kalau enggak, itu semua akan jadi sia-sia. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengar Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.